Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa pada kami dari BKPSDM Kota Bukit Tinggi, yang mana sesuai dengan arahan BKN, sesuai dengan keputusan BKN, bahwa Kota Bukit Tinggi mendapat jadwal untuk pelaksanaan tes seleksi kompetensi bidang pada tanggal 22 sampai dengan 23 bulan September hari ini, hari terakhir. Hari ini alhamdulillah hari kedua tidak ada kendala satupun juga. Namun kami pada kesempatan ini difasilitasi oleh UPT BKN Padang. Kami ingin sedikit melakukan wawancara kepada salah satu atau dua orang peserta yang telah melaksanakan tes ini, sekedar ingin mengetahui apa yang dirasakan, ada saran atau kenapa dan segala macam. Nanti pertanyaan kami sampaikan kepada dua peserta kami, peserta SKB kami, yaitu Putri Zetria Rahmi dan Mardatilah. Yang berdua ini kami ambil secara random untuk menanyakan kesan dan kepesan terhadap pelaksanaan SKB yang dilaksanakan oleh BKN bekerjasama dengan Pemda Kota Bukit Tinggi. Selamat siang Putri Zetria Rahmi. Siang Bu. Ya, dan Mardatilah. Putri panggilannya Putri Zetria Rahmi, panggilannya Putri ya? Iya Bu. Iya. Kalau boleh Ibu tahu, Putri ambil jabatan fungsional apa sekarang di SKB ini? D3 Kebidanan Bu. D3 Kebidanan. Putri sendiri alumni mana? Poltekkes Kemenkes Padang yang di Bukit Tinggi Bu. Oh ya itu ya, Poltekkes yang Kemenkes Padang yang di Bukit Tinggi. Kalau boleh tahu dulu IP Putri berapa? 3,59. Oh berarti persyaratan Bukit Tinggi lewat ya? Lewat ya, alhamdulillah. Kemudian pengen tahu Ibu dulu, di mana posisi yang Putri ambil selaku bidan? Di puskesmas mana penempatannya? Puskesmas Nilam Sari Bu. Kenapa Putri pilih itu, Nilam Sari? Yang pertama karena puskesmasnya di Bukit Tinggi. Ya, semua kan Bukit Tinggi. Ada 7 kami puskesmas, Putri pilih Nilam Sari. Ibu pengen tahu kenapa Putri pilih Nilam Sari? Sebenarnya prioritas pertama tuh biar kerja di Bukit Tinggi sama gitu. orang tua sama adik gitu. Soalnya kayaknya itu loh. Nah, terus yang Nilam Sari dekat rumah mungkin atau merasakan pesaingnya poloing hokinya di situ atau gimana Bu? Hoki saja. Oh gitu. Putri sendiri tahu Nilam Sari itu di mana? Puskesmas Nilam Sari itu di mana? Aur Nilam Sari di depan Sapo PP. Ya, Di depan Sapo PP. Tinggalnya Putri di mana? di Mandiangin Bu. Oh di Maningin, tidak terlalu jauh ya. Oke. Kalau boleh tahu dulu waktu seleksi kompetensi dasar berapa nilai perolehan Putri? Alhamdulillah 401. Ranking berapa Putri waktu itu? Di formasi Bu. Enggak, waktu kelulusan SKB, SKD. Kan ada 3 yang nomor yang keluar, 3 nama. Putri ranking berapa? 1. Ranking 1 Putri waktu itu. Oh iya. ya, alhamdulillah. Tadi kan berlanjut nih, hari ini selesai Putri dengan melaksanakan tes seleksi kompetensi bidang ya. Putri udah tahu nilai perolehan Putri berapa? 405 tuh. Dari mana Putri tahu? Dari hasil waktu selesai ujian langsung keluar di layar. Bagus. Putri lihat langsung? Langsung. Oke. Kira-kira bagaimana hasilnya? Apakah melewati? Insyaallah. Insya Allah ya. Jadi kan yang penting kan Putri udah ikhtiar, apapun hasilnya nanti Allah yang menentukan ya, ikhlas saja. Kemudian yang ingin Ibu tahu, kalau seandainya Putri di ranking 2 nanti, atau diterima kan cuma 1 di sini? 2. Nak masuk nama Putri gimana? Enggak apa-apa, tahun besok coba lagi. Sekarang Putri kerja? Kemarin kerja Bu, tapi karena Covid terus orang tua sakit jadi berhenti. Oh gitu. Ada minta restu sama orang tua mau berangkat kemari? Ada Bu. Berdoa terus ya, mudah-mudahan Allah memberi yang terbaik untuk Putri. Kemudian Ibu juga sekelas pengen tahu ke Putri. Sebelum itu Ibu ke Tila dulu lah. Mardatilah adalah salah satu peserta kami juga permisal dari Kota Bukit Tinggi yang mengikuti seleksi kompetensi bidang. Tila panggilannya ya? Iya. Boleh tahu Ibu Tila pilih apa yang diambil formasi saat ini?
formasi yang saya pilih itu analisis pajak dan retribusi daerah. Kenapa Tila pilih itu? Sebenarnya waktu milih formasi itu Tila ngelihat dulu Bu apa nama formasinya gitu. Kira-kira bisa dapat bayangan soalnya kayak gimana. Itu awalnya milih formasi. Dan menurut Tila kalau dari segi formasi analisis pajak ini untuk materi pajak menurut Tila sendiri Tila insya Allah bisa menguasainya karena materinya pun jelas pasti itu tentang pajak, makanya Tila pilih formasi itu awalnya. Oh gitu, walaupun ada di jurusan lain mengambil sarjana itu ya. Iya. Tila pilih ini karena yakin, ada keyakinan di hati karena mata kuliah juga seperti ini. Kemudian posisi kami buka seperti di sini. Kalau boleh tahu dulu Tila waktu SKD nilainya berapa? 399. Posisi berapa Tila waktu itu? Tertingginya berapa? Nomor 1 Bu, tapi Alhamdulillah. nomor 2 sama nilainya dengan Tila, cuman beda kita tuh di TKP. Oh ya, kepribadian. Mana yang tinggi? Tila. Oh Tila. Tila berapa? TKP-nya? 150-an kalau nggak salah. Iya, alhamdulillah. Tadi kan udah selesai nih ujian SKB-nya. Berapa perolehan nilai Tila? 375. Dari mana Tila tahu? Dari hasil layar komputer. Oh iya, alhamdulillah. Ibu pengen tahu nanti ditempatkan di mana nih Tila? Badan keuangan. Di Badan Keuangan. Badan Keuangan itu sendiri Tila tahu? Kalau lihat di Google Maps dekat lapangan kantin, Bu. Oh iya, tapi uraian tugas pekerjaannya nanti udah terbayang nggak? Seperti apa kerja di Badan Keuangan sebelum masuk ke dalam nantinya? Insya Allah sih Bu, udah cari tahu dulu. Udah cari tahu dulu. Ya memang harus kita begitu dulu. Untuk mengambil keputusan sesuatu itu kita observasi dulu, analisa masalah dulu, kira-kira kita pasnya di mana gitu. Itu bagus, salah satu trik untuk menentukan pilihan ya. Mungkin juga untuk kawan-kawan kita yang nanti mau ikut, disarankan sebelum mengambil keputusan untuk mengambil formasi, kenali dulu gitu ya. Ya Tila ya, kenali dulu kemampuan kita di mana, pekerjaannya seperti apa, kita harus tahu dulu. Baru jangan asal memilih-milih jurusan. Karena yang kerjanya asal-asalan tuh pasti hasilnya juga tidak bagus. Oke. Jadi Tila dan Putri dari tahun ke tahun BKN kan selalu berbenah diri untuk menyelenggarakan pelaksanaan seleksi CPNS ini. Nah, Ibu ingin tahu dulu dari Tila, bagaimana menurut pendapat Tila penyelenggaraan CPNS yang dilaksanakan oleh BKN, teknis dan pelaksanaannya sampai ke daerah. Mohon sarannya seperti apa atau pandangannya seperti apa, cerita dulu. Kalau dari kesan ya Bu, dari sebelum COVID ikut SKD, pelaksanaannya memang transparan karena nilai kita memang langsung terlihat berapa naik atau turunnya gitu. Jadi nggak ada lagi yang bilang bahwa PNS itu masuknya ditolong-tolong. Tapi menurut Tila sejak adanya CAT ini diselenggarakan oleh BKN itu transparansi itu terlihat jelas gitu. Iya, alhamdulillah. Dan menurut Tila pun pelaksanaannya udah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan gitu Bu, maksudnya dengan aturan ya. Iya, waktu pelaksanaan pun. Dan pas COVID pun sekarang semua aturan protokol juga dijalankan oleh BKN menurut Tila udah termasuk disiplin gitu, udah bagus. Tapi ada pesan sih untuk BKN, mungkin PT BKN Padang. Semoga gedungnya ada gedung baru, sehingga kelasnya juga nggak satu aja lagi gitu. Iya, alhamdulillah mudah didengar oleh pihak BKN Kanrek, ada BKN Pusat, karena sepertinya masih menumpang, belum gedung sendiri. Oleh BKN sama harapan Tila juga, harapan Ibu juga. Mudah-mudahan BKN di daerah sehingga komunikasi kita lebih lancar untuk ada koordinasi kerjanya. Kemudian untuk penyelenggara Tila, penyelenggara kan untuk pelaksanaan teknisnya kan dari daerah masing-masing. Seperti kami dari BKPSDM Kota Bukit Tinggi. Tila punya cerita tentang ini, tentang penyelenggara ini, kesannya seperti apa, informasi seperti apa, silakan. Kalau untuk kesan waktu SKD yang orang BKPSDM menurut Tila ramah orangnya, dan misalnya kita emang bertanya emang dijawab, jadi apa informasi yang kami butuhkan itu dijawab sama panitia BKPSDM. Dan saat pelaksanaan SKB pun juga begitu gitu. Mungkin untuk hal-hal lainnya menurut Tila udah cukup sih. Alhamdulillah bangga Ibu. Oke Tila. Tila sendiri tunggu dulu, Putri kesan dan pesannya seperti apa? Terhadap penyelenggaraan SKB dan SKD.
Kalau penyelenggaraan kayaknya sama Kak sama sama ya Bu sama Kak Mada Tila. Soalnya transparan. Iya. Oh, dulu kan orang selalu menilai nih, oh CPNS itu bisa dibayar kok, berbayar kok. Seperti itu. Menurut Putri gimana? Apa iya seperti itu? Enggak, dari awal Putri tahu ada penyelenggaraan CPNS itu emang nggak ada sama sekali pikiran kalau ada pemain orang dalam gitu emang nggak ada. Oh gitu. Putri, kesan Putri terhadap penyelenggara kami di Bukit Tinggi sampai Putri sampai hadir di Padang ini? Sampai layan kami di bawah, sampai masuk, kalau udah masuk kan wilayah dari BKN lagi. Bagaimana kesan pesannya, apa yang harus kami perbaiki? Kalau kesannya semuanya bagus ya Bu, terus nyaman dari masuk, dah mengikuti protokol kesehatan, terus pesannya nggak ada sebut, dah bagus semua. Ya, alhamdulillah. Oh, satu lagi yang selalu menjadi bahan bahan gunjingan netizen ya, bahwa masuk CPNS itu diperbayar. Ternyata Putri sama Tila bayar Mbak? Enggak sama sekali. Kok yang tegas bayar Bang enggak? Enggak. Oke. Mungkin ada permainan dengan orang dalam tentang nilai. Bagaimana pendapatnya? Enggak. Tidak ada? Enggak. Oke. Ibu selalu bikin pengumuman waktu itu bahwa CPNS ini tidak ada dipungut biaya satupun juga. Bagaimana? Adakah biaya dipungut mungkin oleh kawan-kawan Ibu? Ada staf Ibu di kantor? Ada enggak, Putri? Enggak. Enggak apa-apa, jangan takut. Jangan takut, jujur aja. Putri, Tila? Enggak. Ada yang minta uang? Enggak ada. Atau yang calo dari luar ada nggak? Saya mengaku-ngaku ke Tila, nah Putri, ambu dakik mah jebut Titi itu, ambu dakik je Pak Wali itu, ambu dakik je BKN Piti. Ada enggak? Jujur aja enggak apa-apa. Kalau ada. Enggak. Betul-betul tidak ada. Nah, berarti Putri dan Tila telah memahami ya pengumuman yang kami lakukan ya. Pengumuman itu kan kami ada dari aturan-aturan atas bahwa tidak ada, bahwa masuk untuk jadi CPNS itu udah terbuka, zaman udah transparan, bisa dilihat langsung. Apakah udah sesuai dengan harapan? Kalau sama Tila udah sesuai. Udah. Oke. Jadi apapun nanti kan sudah berjuang ini. Ibu juga tidak menentukan ini lulus benda, itu bukan kewenangan kami. Kita tunggu hasilnya. Namun harapan Ibu kepada Tila dan Putri, apapun itu usaha udah seperti yang Ibu sampaikan, serahkan ke Allah hasilnya. Jangan dipikirkan hasilnya, karena hasil itu adalah keputusan Allah. Biarlah porsinya Allah nanti yang menentukan. Tapi kita tetap berjuang. Putusan Allah itu bisa berubah kita dengan doa terus. Mudah-mudahan diberi yang terbaik. Kalaupun tidak lulus saat ini, mungkin belum lulus saat ini, belum diizinkan Allah, mungkin tahun depan atau enggak di Bukit Tinggi atau tempat lain. Ikhlas saja. Ikhlas ya. Udah dari pagi udah ikhlas belum? Udah pamit sama orang tua, tadi pagi minta doa. Ya. Itu harapan Ibu bukan hanya kepada Putri dan Tila, semua peserta SKB Kota Bukit Tinggi. Kalaupun hasilnya kita tunggu, Allah memutuskan apa. Kalaupun tidak, mungkin nasibnya nak di Bukit Tinggi, atau mungkin nasibnya bukan tahun ini. Bukan berarti yang tidak lulus itu tidak pintar, bukan. Selain ikhtiarnya tersebut, kita kan juga dinilai Allah ikhtiar kita. Nah mungkin juga kita duduk tanpa ikhtiar lulus itu tidak mungkin. Jadi kalaupun tidak lulus di Bukit Tinggi, mungkin lulusnya tahun depan atau di tempat lain. Tanamkan itu ya. Yang penting tugas kita manusia adalah kita berusaha dengan baik, ikhtiar, berdoa, putusan Allah yang punya. Oke ya, sepaham kita ya. Oke, itu saja mungkin. Ada lagi pesan yang disampaikan sebelum kita closing? Putri? Tila apa Tila? Kalau menurut Tila, buat teman-teman yang memang dari hatinya pengennya di PNS, Ya. belajarnya itu sungguh-sungguh. Iya gitu. bagus. Dan setiap belajar itu niatkan kalau usaha kita, insya Allah kalau misalnya kita berusaha keras, pasti Allah akan istilahnya mendengar itu. Ya, Dan bagus. minta doa sama orang tua juga. Bagus. Itu aja sih. Bukan hanya Tila yang pintar, karena doa orang tua juga masuk di dalam. Putri, ada pesan dan Buat pesan? teman-teman yang ingin ikut lagi tahun depan ternyata sekarang Bu, kuatin di materi sama doa. Gitu. Usaha dan doa. Oke. Baik. Terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu semua, bahwa kesan pesan dari kawan kita yang dua ini selaku yang telah mengikuti seleksi CPNS. Pertama Tila ngomong tadi, lihat dulu formasi yang diambil, jangan asal pilih. Lihat kekuatan kita. Kekuatan kita apa? Kalau
yakin kita jurusan itu yang kita ambil, baru pilih. Jangan asal-asal upload ya. Satu, yang kedua betul-betul perhatikan pengumuman itu apa. Karena tes seleksi administrasi atau pengumuman itu adalah bagaimana kita mematuhi perintah. Perintahnya ini dibawa apa enggak? Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi pesan dari Tilah ini, saran-sarannya bagus sekali. Ke depan kalau tidak lulus, hati-hati melihat peluang, melihat formasi. Seperti apa formasi yang diinginkan, yang yakini kita lulus dan bersungguh-sungguh di sana. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, manjada wajada, yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Terima kasih Putri dan Tila, terima kasih masukan dan saran dan kesan-kesannya. Semoga ke depan BKN lebih bagus lagi, lebih merayat lagi, lebih terbuka lagi, dan kami selaku kerjasama dari tim BKN dari BKN di daerah istilahnya, BKPSDM juga berusaha semaksimal mungkin untuk terbaik bagi warga Kota Bukit Tinggi. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi